Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas proses penting dalam manufaktur, yaitu proses mesin scrap atau biasa disebut shaping mesin. Tim kami terdiri dari Anika Fitriana Idham, Ari Dwiko Purnomo, Rika Adara Pingkan, Saiwa Putri Susanto. Pembahasan kali ini yaitu terdiri dari mesin scrap. Yang pertama, definisi. Kedua, mesin penyekrapan. Ketiga, prosedur penggunaan mesin. Keempat, komponen mesin. Dan yang kelima, jenis-jenisnya. Definisi. Mesin scrap atau shaping mesin disebut pula mesin ketam atau serut. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang rata, cembung, cekung, beralur dalam kedudukan mendatar, tegak, ataupun miring. Saya akan coba menjelaskan jenis-jenis mesin scrap. Nah, mesin scrap ini tuh dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, mesin scrap menurut sumber gerakan, dan yang kedua, mesin scrap menurut posisi ram, dan yang terakhir yaitu mesin scrap menurut bentuk bed atau meja mesin. Nah, dari ketiga jenis ini dibagi lagi nih menjadi beberapa jenis. Yang pertama, mesin scrap menurut sumber gerakan dibagi menjadi jenis engkol, jenis roda gigi, dan jenis hidrolik. Yang kedua, mesin scrap menurut posisi ram itu dibagi menjadi mesin scrap horizontal, mesin scrap vertikal, dan traveling head saver. Begitupun dengan mesin scrap yang terakhir yaitu mesin scrap menurut bentuk bed atau meja mesin. Nah, ini dibagi menjadi jenis mesin scrap standar, mesin scrap umum, dan berdasarkan struktur pemotongan yaitu push cut dan draw saver cut. Sekarang saya akan coba menjelaskan dari ketiga jenis mesin scrap ini. Yang pertama yaitu mesin scrap menurut sumber gerakan dari jenis engkol. Nah, dalam tipe ini, mekanisme engkol digunakan untuk mengubah gerakan putar gigi menjadi gerakan bolak-balik ram. Nah, ram ini tuh diisi dengan kepala pahat di ujungnya untuk memberikan operasi pemotongan yang diinginkan. Nah, jadi total panjang yang dilalui oleh alat sama dengan panjang pukulan. Untuk yang kedua yaitu jenis roda gigi. Jenis ini tuh tidak banyak digunakan dalam industri sekarang. Dalam jenis ini susunan rak dan pinion digunakan untuk membuat ram agar bisa melakukan operasi pemotongan. Nah, jumlah roda gigi dan pengaturannya di gear menentukan kecepatan dan arah lintasan mesin masing-masing. Dan untuk jenis hidrolik yaitu jenis yang digunakan ketika pengguna harus menghasilkan pemotongan yang sangat halus. Mesin ini menggunakan tenaga hidrolik untuk gerakan bolak-balik ram. Untuk jenis mesin scrap yang kedua yaitu mesin scrap menurut posisi ram. Dari yang pertama yaitu mesin scrap horizontal. Nah, seperti namanya, dalam jenis mesin scrap ini, kepala pahat yang terhubung ke ujung ram bergerak di sumbu horizontal alas. Tipe ini digunakan untuk menghasilkan permukaan datar, alur pasak, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu mesin scrap vertikal. Dalam jenis scrap vertikal ini, benda kerja disimpan di atas meja yang dapat memiliki gerakan silang, memanjang, dan rotasi. Nah, jenis ini tuh banyak digunakan untuk memotong slot, alur, lubang kunci, dan lain-lain. Untuk jenis yang ketiga yaitu traveling head saver. Tipe ini dikembangkan untuk benda kerja besar dan berat yang tidak dapat ditempatkan di atas meja. Dalam jenis ini, ram selain memiliki gerakan reciprocating, juga memiliki gerakan menyilang. Nah, jadi gerakan reciprocating itu tuh gerakan bolak-balik, baik itu naik turun ataupun maju mundur. Mesin scrap menurut bentuk bed atau meja mesin. Ada dua yaitu yang pertama mesin scrap standar, yang kedua mesin scrap umum. Mesin scrap standar. Dalam jenis mesin scrap ini, meja hanya memiliki dua gerakan, yaitu vertikal dan horizontal, sehingga dikenal sebagai mesin scrap standar. Yang kedua, mesin scrap umum. Dalam jenis mesin scrap ini, selain dua gerakan yaitu vertikal dan horizontal, mesin juga dapat bergerak dalam sumbu miring dan juga dapat berputar pada porosnya sendiri. Mesin scrap berdasarkan struktur pemotongan. Ada mesin scrap push cut dan mesin draw shaper cut. Yang pertama, mesin scrap push cut. Dalam jenis mesin scrap ini, logam dihilangkan dalam gerakan maju ram. Tipe mesin ini adalah jenis mesin scrap yang umum digunakan. Yang kedua, mesin draw shaper cut. Dalam jenis mesin scrap ini, logam dihilangkan dalam gerakan mundur ram. Pahat dipasang di kepala pahat dengan arah terbalik sehingga memberikan aksi pemotongan pada gerakan mundur ram. Selanjutnya, komponen mesin scrap.
Di sini terdapat bagian-bagian mesin scrap, yaitu ada meja, gerakan otomatis meja, heretan pahat, tuas posisi pahat, lengan, badan mesin, dan yang terakhir pengatur kecepatan tuas panjang. Yang pertama, lengan. Fungsinya untuk menggerakkan pahat maju mundur. Lengan diikat dengan engkol menggunakan pengikat lengan. Kedudukan lengan di atas badan dan dijepit pelindung lengan agar gerakannya lurus. Yang kedua, meja mesin. Meja mesin merupakan tempat kedudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Meja mesin didukung dan digerakkan oleh eretan lintang dan eretan tegak. Yang ketiga, tuas panjang langkah. Tuas panjang langkah mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan sesuai panjang benda yang disekrap. Yang keempat, pengatur kecepatan. Untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan per menit. Untuk mengatur harus pada saat mesin berhenti atau off. Dan yang kelima, badan mesin, yaitu merupakan keseluruhan mesin tempat mekanik penggerak dan tuas pengatur. Lalu ada eretan pahat. Eretan pahat berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Dengan memutar roda pemutar, maka pahat akan naik atau turun. Lalu ada tuas posisi pahat. Tuas ini terletak pada lengan mesin dan berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang terakhir, tuas pengatur gerakan otomatis meja. Berfungsi untuk menyekrap secara otomatis diperlukan pengaturan panjang engkol yang mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi menjadi gerakan lurus meja. Lalu ada prosedur penggunaan mesin scrap. Dalam prosedur ini ada 5 langkah. Yang pertama, lengan digerakkan dengan cara memutar roda pemeriksaan untuk melihat kemungkinan tertabraknya lengan. Lalu langkah yang kedua, menghidupkan motor mesin dengan cara memutar saklar. Lalu yang ketiga, ketika tuas kopling dimasukkan, maka mesin akan mulai bekerja. Langkah yang keempat, mencoba langkah pemakanan atau feeding dari meja, mulai dari langkah halus sampai langkah kasar. Dan yang kelima, ketika ingin mematikan mesin, maka keluarkan tuas kopling terlebih dahulu, kemudian tekan tombol off. Setelah itu jangan lupa untuk tekan tombol emergensi mesin, kemudian kembalikan saklar dalam keadaan off. Lalu yang terakhir ada proses penyekrapan. Proses penyekrapan terdiri dari 3 proses. Yang pertama, penyekrapan bidang datar atau rata. Penyekrapan benda kerja agar menghasilkan permukaan yang rata. Penyekrapan bidang rata dapat dilakukan dengan cara mendatar, horizontal, dan cara tegak, vertikal. Lalu yang kedua ada pada penyekrapan tegak, yang bergerak adalah heretan pahat naik turun. Pahat harus diatur sedemikian rupa atau menyudut sehingga hanya bagian ujung saja yang menyayat dan bagian sisi dalam keadaan bebas. Tebal pemakaian diatur tipis sebesar 50 mm. Lalu ada yang menyudut. Penyekrapan bidang menyudut adalah penyekrapan benda kerja agar menghasilkan permukaan yang miring atau sudut. Pada penyekrapan ini, yang bergerak adalah heretan pahat maju mundur. Berikut proses pengerjaan mesin scrap maju mundur. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Asyik.